Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Monofar Garviadi dengan NIM 1442359 dari kelompok mentoring 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pitching idea lab yang telah kelompok kami buat, yaitu pemenuhan hidrasi tubuh di kalangan mahasiswa FTIG 23 dengan nama kelompok tim kami yaitu grup grup. Nah, di sini ada people behind grup-grupnya, kemudian eh, kami, mencari sebuah literatur mengenai masalah yang kami buat. Jadi yang pertama, kurangnya mengonsumsi air putih dalam jangka panjang akan mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi berat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada organ ginjal. Hal ini disebabkan karena dehidrasi berat akan mengurangi sirkulasi volume darah ke ginjal dan pada akhirnya akan merusak fungsi organ ginjal. Itu kan 2019. Lalu yang kedua adalah setiap sel dalam tubuh membutuhkan air untuk berfungsi dengan baik. Air diperlukan dalam proses pencernaan, penyerapan nutrisi, dan sirkulasi darah, serta mendukung fungsi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak. Lalu yang kedua adalah empathize. Empathize di sini yaitu hear, see, think, and feel, say, and do. Hear, yaitu sebagian mahasiswa FTIG 23 belum memahami permasalahan pentingnya pemenuhan kebutuhan air. Lalu see, mahasiswa FTIG 23 memiliki kegiatan yang memiliki kegiatan yang padat yang dapat membuat mereka lelah. Lalu yang ketiga yaitu think and feel, sebagai mahasiswa FTIG 23 belum memenuhi kebutuhan air mineral hariannya. Lalu yang terakhir adalah say and do, mahasiswa FTIG 23 hanya minum air mineral saat mereka merasa haus. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa salah satu beberapa teman kami yaitu dari Lala dari manajemen rekayasa, Alia teknik kimia, dan Nasya teknik fisika yang dilakukan wawancara mengenai masalah yang sedang kami teliti ini. Kemudian rich picture diagramnya yaitu dari masa FTIG 23, kemudian mengonsumsi air mineral dan mereka akan memberi dampak yang baik, yaitu masa FTIG 23 kemudian membeli minum air mineralnya itu di toko, kemudian toko menjualnya. Kemudian masa FTIG 23 menggunakan tempat minum. Dari tempat minum nanti masa FTIG 23 bisa menyimpan air mineralnya atau mengisi ulang air mineralnya dari penyedia isi ulang air mineral gratis. Lalu cara mendapatkan air mineralnya yaitu dari produsen air mineral dengan memproduksi air mineralnya, kemudian mendistribusikannya ke tokonya, lalu tokonya membeli ke produsen air mineral. Lalu masa FTIG 23 pada akhirnya akan menggunakan cara kebutuhan aktivitas sehari-hari. Lalu kemudian dari hasil survei melalui analisis kondisi, yaitu analisis kondisi oleh 55 responden yang terdiri dari 25 mahasiswa TI, 10 mahasiswa AMR, 14 mahasiswa Tekim, dan 6 mahasiswa Tekvis. Nah, dari 98,2% responden, masa FTIG 23 merasa penting untuk memenuhi kebutuhan hidrasi. Nah, manfaat air mineral bagi tubuh yaitu menghindari dehidrasi, menyegarkan dan mencegah konstipasi, menjaga konsentrasi dan menghilangkan dahaga, kemudian melancarkan peredaran darah dan menjaga kesehatan ginjal. Lalu 60% responden mengetahui kebutuhan air mineralnya. Sebanyak 33 responden menyatakan bahwa mereka mengetahui kebutuhan air hariannya, sedangkan sisanya 22 responden tidak mengetahuinya. Kemudian 52,7 responden belum memenuhi kebutuhan air sesuai TDII kalkulator, yaitu alasannya karena tidak tahu kebutuhan air harian air, kemudian malas bolak-balik mengambil air, aktivitas yang padat menyebabkan lupa minum, dan belum menyadari pentingnya meminum air. Lalu problem statementnya yaitu siapa subjeknya, yaitu mahasiswa FTG 23. Terus kemudian why the problem occurs, yaitu karena ada faktor internal dan eksternal, dan dimanapun mereka beraktivitas selama sehari-hari. Kemudian masalahnya apa, what's the problem, yaitu belum memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Kapan, yaitu saat beraktivitas sehari-hari. Dan bagaimana menyebabkan masalah kesehatan. Itu mahasiswa FTIG 23 belum memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh mereka saat beraktivitas sehari-hari di manapun mereka berada karena adanya faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mereka. Kemudian isu trinya, mengapa mahasiswa F323 belum menunjukkan konsumsi air mineral harian sesuai hasil TDI individu, yaitu sebagai mahasiswa F323 belum mengetahui seberapa banyak kebutuhan hidrasi, sebagai mahasiswa F323 masih mengambil air, dan sebagian mahasiswa F323 lupa untuk minum saat banyak aktivitas.
Terus yang pertama yaitu belum mengetahui kurangnya informasi mengenai seberapa banyak kebutuhan air mineral bagi tubuh, lalu malas mengambil air karena kurangnya informasi dan akses untuk isi ulang air mineral. Yang ketiga itu malas mengambil air karena belum memahami pentingnya pencukupan hidrasi tubuh. Dan yang keempat mahasiswa FTIG 23 lupa karena belum terbiasa untuk minum air mineral secara rutin. Lalu untuk solusi pertama, mengadakan sosialisasi mengenai variasi kebutuhan air mineral untuk pemenuhan hidrasi tubuh, bagi setiap orang dan menggunakan kalkulator TDI. Lalu solusi yang kedua yaitu membuat poster yang berisikan peta untuk menunjukkan lokasi dari tempat isi ulang air mineral di kampus ITB Ganesha. Lalu solusi yang ketiga mengadakan sosialisasi mengenai urgensi minum air mineral untuk kebutuhan hidrasi tubuh. Lalu solusi keempat yaitu challenge meminum air mineral disertai dengan reminder setiap 3 jam sekali dalam sehari menggunakan OA lain. Lalu kemudian ini dia our project Glue Glue. Profil dari, grup-grup kami atau project kami yaitu visinya terciptanya kebiasaan mahasiswa TIG dalam menerapkan pola hidup sehat dengan minum air mineral sesuai kebutuhan tubuhnya setiap harinya. Lalu misinya ada 4, yang pertama yaitu membuat sebagian mahasiswa FTIG 23 mengetahui kebutuhan air mineral harian dengan kalkulator TDI, membuat sebagian mahasiswa FTIG 23 mengetahui tempat-tempat pengisian ulang air mineral di kampus ITB Ganesha, ketiga membuat sebagian mahasiswa FTIG 23 mengetahui urgensi pemenuhan kebutuhan air mineral harian. Lalu yang keempat, menumbuhkan kebiasaan sebagian mahasiswa FTIG 23 untuk minum air mineral secara rutin dan sesuai kebutuhannya. Lalu value-nya ada 3 yaitu health, awareness, dan lifestyle. Kemudian deskripsinya yaitu grup-grup berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa FTIG 23 akan pentingnya memenuhi hidrasi tubuhnya dengan mengonsumsi air mineral dan mendorong mereka untuk menerapkan gaya hidup sehat secara rutin. Lalu visibility-nya yaitu berdasarkan survei terhadap mahasiswa TG23, kebutuhan akan edukasi mengenai pentingnya hidrasi jumlah air yang dibutuhkan oleh tubuh mereka masing-masing menjadi isu yang urgent dan relevan untuk diangkat. Dengan mengangkat isu ini, proyek hashtag 2 minggu bersama grup-grup memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran dan menumbuhkan kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan air mineral hariannya. Kemudian VPC yaitu Gain Creators membuat challenge minuman mahal sesuai kebutuhannya, terus VOC Gains-nya yaitu tubuh terhidrasi dengan baik sehingga menjadi sehat, tercipta kebiasaan minum air mineral secara rutin. Kemudian Penny Reverse yaitu sosialisasi mengenai kalkulator TDE dan sosialisasi mengenai urgensi memenuhi hidrasi tubuh. Lalu untuk, pains-nya yaitu kurangnya pengetahuan hidrasi harian tubuh, belum terbiasa minum air mineral secara rutin, dan produk and service-nya membuat sosial media yaitu Instagram sama lain customer jobs-nya memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Kemudian suatu analisis kami, memiliki strength yaitu proyek ini mengangkat isu yang esensial dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu FTIG 23 sebagai audiens yang mudah dijangkau. Kemudian weakness-nya yaitu keterbatasan dana, keterbatasan pengalaman, merancang dan menjalankan proyek, 50% itu ada exhibition yang potensial untuk mengembangkan proyek grup-grup. Lalu yang terakhir ada threads-nya yaitu masa FTIG 23 memiliki berbagai kesibukan seperti OSJUR, kepanitiaan, lomba dan organisasi. Lalu untuk, TOWS-nya yang pertama strength 1, opportunity 1 proyek grup dapat mempromosikan pentingnya hidrasi melalui exhibition. Lalu strength 2, opportunity 1 memanfaatkan akses kemudahan audiens untuk mempromosikan grup-grup secara exhibition. Kemudian untuk tools yang kedua yaitu strength 1 sama trait 1 menggunakan relevansi isu terhadap kesehatan sebagai bahan material sosialisasi, sehingga audiens memandang proyek ini sebagai suatu prioritas. Lalu strength 2, trait 1 menggunakan fitur lain untuk menjangkau audiens via reminder yang tidak memerlukan waktu banyak dari audiens. Lalu strength 2, trait 1 membuat sosial media berupa Instagram grup-grup yang dapat diakses kapan saja oleh audiens. Kemudian weakness 1, opportunity 1 meminimalisir pengeluaran dari fasilitas dan venue yang telah disediakan saat exhibition. Dan yang kedua adalah weakness 2, opportunity 1 memanfaatkan waktu persiapan pre-exhibition sebagai batu pijakan untuk mengembangkan pengalaman perancangan proyek. Terus, weakness 1 yaitu merancang rancangan anggaran biaya yang baik dan membuat skala prioritas kebutuhan barang untuk mengefisienkan pengeluaran biaya. Dan weakness 2 trade 1 memanfaatkan pengalaman yang dimiliki dari kesibukan yang sudah lebih seperti kepanitiaan OSKM dan ospek jurusan. Lalu untuk objektifnya membuat 80% mahasiswa, FTIG mengenai kebutuhan urgensi dan yang kedua itu mengetahui tempat-tempat pengisian uang air mineral di ITB Ganesha, mengetahui kebutuhan dengan kalkulator TDE, dan menumbuhkan kebiasaan 70% dari masa FTIG 23 untuk minum air. Untuk detail, solusinya itu, kurangnya informasi mengenai seberapa banyak kebutuhan, air mineral bagi tubuh yaitu variasi kebutuhan air harian, yang kedua kurangnya informasi dan akses untuk isi ulang air mineral bisa dengan cara, menunjukkan lokasi isi ulang air mineral di kampus Ganesha. Lalu yang ketiga, belum memenuhi pentingnya kecukupan hidrasi tubuh dengan cara sosialisasi pentingnya memenuhi hidrasi tubuh
Terus sebelum terbentuknya habit meminum air mineral secara rutin dan cukup, ya dengan reminder minum air mineral dan challenge 2 minggu bersama gluk-gluk. Lalu bagaimana caranya? Diadakannya sosialisasi mengenai kalkulator TDE, untuk menghitung kebutuhan air dengan berat badan, tinggi badan, aktivitas, dan usia. Lalu yang kedua dengan penyebaran poster secara fisik maupun digital di sosial media, untuk mengetahui lokasi-lokasi untuk mengisi ulang air mineral. Yang ketiga, urgensi kebutuhan air mineral secara offline dan online. Dan yang terakhir yaitu membuat challenge #2 minggu bersama gluk-gluk dengan memberikan reminder minum air mineral setiap 3 jam sekali melalui OA Live. Nah ini kemudian, our timeline yang telah kami buat dari, dari tanggal 1 atau tanggal 1 hingga tanggal 30. Kemudian proyeksi dananya dengan uang kas sebesar 10 orang yaitu 10 dengan harga saldo 15.150.000. Lalu biaya print, poster, sending banner, hadiah pemenang paket dengan total harga 145.000, saldo akhirnya 5.000. Kemudian risk mitigation, eee, sulit mendapatkan izin pemakaian tempat melaksanakan sosialisasi secara offline. Mitigasinya yaitu sosialisasi dilakukan secara online melalui sosial media yaitu Instagram, doa online. Terus yang B, sulit mendapatkan masa FTIG yang konsisten mengikuti program project karena memiliki kesibukan ospek, persiapan tahun ajaran baru, OSCAM, dan kesibukan lain, yaitu menentukan tanggal yang beneficial terhadap audiens sehingga audiens tidak bentrok dengan koordinasi dengan ketua angkatan masing-masing jurusan. Yang ketiga adalah rendahnya minat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam sosialisasi challenge proyek ini. Mitigasinya dilakukan promosi yang menarik mengenai proyek logo dan memberikan hadiah kepada pemenang challenge. Dan yang terakhir yang D, yaitu keterbatasan anggaran, mengkaji ulang dan menyesuaikan anggaran. Lalu kesimpulannya, background kurangnya mengkonsumsi air putih dapat membawa kesehatan tubuh sehari-hari hingga dehidrasi. Aktivitas sehari-hari tentunya dapat membuat kita lelah. Hal ini, menjadi pusat perhatian kami kepada mahasiswa FTIG 23 yang saat ini sedang melakukan berbagai kesibukan dan berpotensi tidak memodulikan hidrasi tubuhnya. Dan root cause-nya ada 4. Yang pertama adalah kurangnya informasi mengenai kebutuhan air mineral bagi tubuh. Yang kedua, kurangnya informasi dan akses untuk, isi ulang air mineral. Ketiga, malas mengambil air minum karena belum memahami pentingnya kecukupan hidrasi tubuh, lalu yang terakhir lupa minum karena belum terbiasa. Nah solusinya itu mengenai sosialisasi mengenai kebutuhan air hariannya. Kedua, memberikan informasi berupa poster yang berisikan, air mineral, sosialisasi pentingnya memenuhi hidrasi tubuh, kemudian melakukan reminder dan, melakukan challenge. Kemudian objektifnya itu, diadakan sosialisasi mengenai kalkulator TDE, dilakukan penyebaran poster secara fisik maupun digital melalui sosial media dan memberitahu lokasi-lokasi tentang, mengisi untuk mengusir air mineral di TBK Indonesia. Yang ketiga, urgensi kebutuhan air mineral secara offline maupun online dan dibuat challenge #2 minggu bersama gluk-gluk dan reminder untuk minum air mineral setiap 3 jam sekali melalui OA Line. Nah, terima kasih telah mendengar presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.